Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ma'lihatus Sofiana. Saya dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Nah, di video kali ini Ulfa pengen sedikit berbagi pengetahuan bagaimana cara kita menangani korban bencana alam, khususnya untuk anak-anak yang mengalami trauma pasca bencana. Nah, simak video berikut ini ya, jangan sampai terlewat. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai apa yang harus kita berikan kepada mereka yang menjadi korban bencana alam. Nah, di sini kita akan memberikan trauma healing kepada mereka. Trauma healing itu apa sih? Trauma healing itu adalah proses penyembuhan setelah trauma yang dilakukan agar seseorang bisa terus melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang kejadian tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemulihan kondisi mental psikologis mereka agar dapat beraktivitas kembali secara normal. Seringkali dari mereka yang menjadi korban bencana alam mengalami krisis dan respon atau sikap negatif pun sering ditampilkan oleh mereka, seperti kesulitan tidur, merasa sedih dan tertekan, merasa ingin selalu marah, merasa tidak berdaya, sakit kepala, pusing, mati rasa, hingga ingin ada yang mencoba untuk bunuh diri. Nah, maka dari hal itu segera mungkin untuk memberikan bantuan kepada mereka karena keadaan krisis memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sehingga dapat dihilangkan dan dikurangi tekanannya dan tidak sampai merusak aspek emosi serta aspek psikologis lainnya. Nah, apalagi untuk anak-anak di mana mereka masih berada pada masa perkembangan yang seharusnya semua aspek harus berjalan secara optimal. Nah, di video kali ini Ulfa akan menggunakan teknik play terapi dalam proses trauma healing yang diperuntukkan untuk anak-anak korban bencana alam. Kenapa anak-anak menjadi salah satu yang utama dalam proses trauma healing? Karena anak-anak cenderung lebih mudah mengalami trauma dibandingkan orang dewasa. Karena anak-anak ini belum memiliki kematangan identitas diri dan kemampuan menyelesaikan ataupun menyesuaikan diri terhadap stres. Sehingga jika trauma psikis terjadi pada anak-anak, biasanya akan terjadi penghentian perkembangan emosional. Nah, play terapi ini menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam proses trauma healing. Play terapi menekankan pada kekuatan permainan sebagai alat bantu untuk melihat keadaan psikologis mereka. Nah, kenapa play terapi? Karena anak-anak biasanya sulit untuk diajak konsultasi dengan relawan konselor. Dan permainan adalah salah satu cara untuk menarik anak agar bisa terlibat dalam kegiatan konseling. Dengan permainan, anak dapat mengekspresikan dirinya. Anak dapat menyampaikan atau mengekspresikan emosi yang ada di dalam dirinya dengan lebih bebas tentunya. Sehingga anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa ada beban mental. Selain itu, bermain juga dapat meningkatkan hubungan yang positif. Jika hubungannya positif, maka emosi yang ditampilkan juga akan lebih positif. Nah, dalam permainan kali ini, Ulfa memberikan permainan tebak gambar dan berhitung. Di permainan tebak gambar, aspek kognitif, motorik dan sensorik akan dilatih. Kemampuan fokus anak terhadap gambar untuk menebak gambar dari gerakan dan perkataan yang disebutkan oleh teman-temannya. Jadi di sini Ulfa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menebak gambar dengan menyebutkan ciri-ciri, suara, gerakannya, makanannya apa, sehingga gambar yang ada di kertas dapat dia tebak secara tepat. Selain itu, permainan ini juga memberikan kebebasan mereka untuk berpendapat tanpa dibatasi. Jadi anak merasa
lebih bebas di sini. Nah, permainan yang kedua yaitu permainan berhitung. Kefokusan juga akan dilatih di sini. Jika dia tidak fokus, maka akan diberi hukuman, yaitu berupa bernyanyi di depan teman-temannya sambil menari, dan yang lain menirukannya. Ini akan melatih kepercayaan diri mereka, dan mereka akan merasa dihargai karena semuanya dapat menirukan atau mau menirukan gerakannya. Nah, harapannya dari trauma healing ini, mereka, anak-anak, dapat kembali tumbuh, dapat mengaktualisasi dirinya, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan yang baru, dan mereka dapat menerimanya.